Di industri 4.0 ini kita bisa kenal di kalangan konsumen itu adalah istilah pemasaran modern ataupun digital marketing. Bedanya apa antara pemasaran tradisional? Di sini saya beberapa mention terkait poin-poin di pemasaran tradisional dan di pemasaran modern. Kalau tradisional itu sama sekali tidak menyentuh atau belum menyentuh digital, jadi belum terjangkau ataupun belum menggunakan jaringan internet sebagai media penghubung ataupun penyampaikan informasi seperti itu. Kemudian kalau di pemasaran tradisional itu kita sulit untuk mengukur seberapa efektifkah aktivitas marketing kita, pemasaran kita, seberapa jauhkah, itu sulit untuk diukur secara detail dan secara mungkin dari day by day ataupun waktu ke waktu itu cukup sulit untuk kita tahu seberapa efektif. Yang kemudian yang ketiga di pemasaran tradisional itu, bersifat masif itu cenderung high cost karena menggunakan media massa sebagai penyebar informasi. Dan cenderung biasanya kalau hal-hal ini tuh cenderung berupa fisik. Contoh mungkin teman-teman di media koran, ada juga di papan reklame, yang terus ada di billboard, terus ada di segala macam yang media yang sifatnya tradisional ataupun belum digitalisasi. Ini sangat tinggi. Nanti mungkin kita akan bicara, ada di sini ada partnya itu adalah media buying ataupun biaya kita ketika kita menggunakan anggaran bulanan, anggaran tahunan yang kita tentukan. Ini sangat sangat berpengaruh teman-teman semua ketika kita ingin menyebarkan informasi secara masif. Kalau misalkan secara manual seperti brosur, kartu nama, pamflet itu mungkin belum terasa, tapi kalau udah ke iklan reklame, iklan media massa, baik itu koran, radio, dan televisi, itu sangat terasa untuk cost-nya. Bukan hanya kita cost kepada iklannya ataupun jasanya, tapi juga kepada sisi produksi. Contoh, misalkan kita mau bikin iklan di televisi, produksinya tentu ada part khusus ataupun ada tim khusus, kita menggunakan agensi, itu harganya ya mungkin saya katakan di atas 1M. Untuk produksinya saja, karena itu membutuhkan spek yang begitu banyak dan melibatkan tim yang begitu besar. Karena memang tadi saya katakan keahlian saya ada di videografi dan keahlian saya juga ada di content creator, maka saya cukup paham terkait dengan sisi produksi ini. Yang kemudian dari sisi pemasaran tradisional juga terbatas dari segi waktu teman-teman semua. Maksudnya apa? Contoh, di televisi atau di radio, kita iklan itu kan ada prime time, terusnya ada yang waktu-waktu yang senggang, dan atau waktu-waktu yang terbagi lah gitu di sisi segmentasi waktu. Nah, ini terbatas di situ saja. Jika harganya pun disesuaikan dengan waktu itu. Itu yang nanti cukup berpengaruh juga di harga dan di cost yang tadi saya katakan di high cost itu, teman-teman semua. Lalu hadirnya proses digitalisasi atau modernisasi itu membawa perubahan yang signifikan teman-teman semua di aktivitas pemasaran yang terkait dengan jaringan internet khususnya. Sangat-sangat bergantung kepada internet. Kalau nggak ada internet ya digital itu boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Lalu jangkauan lebih luas dan terukur. Tentu ini sangat baik untuk seorang digital marketer, baik itu level manager, level director, bahkan level owner, teman-teman semua. Kita tahu, misalkan, oke, ada dana nih 2M untuk bikin campaign gitu. Nah, bagaimana campaign ini kita produksi, bagaimana kita sebarluaskan, itu dengan digital, mau kemana kita, itu banyak spektrum ataupun channel juga yang kita bisa gunakan. Baik itu Facebook, Instagram, itu sosial media, ataupun lewat SEO dan SEM yang via website, terus kemudian ada juga yang via media massa seperti media massa online, Detik, Kompas, Tempo, dan lain-lain. Bahkan di level internasional pun kita bisa beriklan di media-media massa internasional. Dalam artinya apa? Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kekuatan kita, dan mau kemana ataupun objektif apa yang ingin kita raih, ini
di sini di digitalisasi ini sangat mendukung untuk itu. Maka perkembangan ini menjadi terukur teman-teman semua. Yang sebelumnya tidak terukur jadi terukur. Lalu biayanya relatif lebih murah, relatif ya teman-teman, tidak menentu bahwa digital itu murah, karena digital juga melewati proses yang cukup panjang, cukup banyak aspek. Dalam artian ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja teman-teman terhadap aktivitas pemasaran yang ingin dilakukan dengan tetap memberikan hasil yang baik. Contohnya apa nih teman-teman? Saya mungkin di sini sedikit membawa topik yang lain ataupun tidak mendalam, tapi semoga bisa memberikan gambaran. Sosial media marketing. Kita tidak perlu sebanyak sosial media dulu. Satu sosial media aja itu salah satunya adalah Instagram. Instagram itu ada beberapa aspek teman-teman. Ada konten, ada iklan, dan ada yang lain-lain. PIC-nya ataupun orangnya itu juga bukan hanya satu orang sebaiknya untuk dikerjakan untuk pengerjaan itu. Ada berapa orang di sana spesialisasinya? Ada desain grafis sebagai pembuat konten, atau sekarang masuk ke trend reels, ada videografi, terusnya ada konsep, mungkin ada konsep director, ada art director di sana yang kita libatkan, terus ada copywriter, ada campaign spesialis. Nah, terusnya itu dulu ada di Instagram saja mungkin bisa 5 orang untuk jika teman-teman begitu serius dan begitu menginginkan ada aspek perubahan yang begitu signifikan pada satu aktivitas teman-teman semua. Itu tidak mengenal lembaga swasta ataupun pemerintah. Nah, kenapa? Karena pemerintah pun sekarang sifatnya harus komunikasi dua arah. Mereka tidak lagi komunikasi satu arah. Nah, dengan adanya sosial media itu, kita bisa langsung komunikasi, kita bisa langsung menyampaikan informasi, langsung kepada sasaran target yang ingin dituju. Nah, seberapa serius kita terhadap digital, itu lagi-lagi dikembalikan kepada teman-teman semua. Khususnya baik itu dari sisi company ataupun dari sisi personal, yang UMKM, misalkan yang UMKM, yang usaha-usaha kecil menengah, yang punya usaha misalkan bakso tusuk kemasan, misalkan terus ada sekarang lagi Ramadan, lagi ada paket hampers gitu, yang lain-lain. Nah, sosial media menjadi satu part yang sangat baik untuk teman-teman semua ketika teman-teman punya terbatas budget. Misalkan, aduh, saya nggak punya modal nih, modal saya cuma modal 5 juta misalkan. Nah, dibagikan berapa persennya untuk pengelolaan media sosial teman-teman, karena sebaiknya tidak asal-asalan, fotonya juga berkualitas, dan lain-lain. Ini banyak aspek teman-teman semua yang harus diperhatikan. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan sebuah campaign, itu tentu harus memperhatikan banyak aspek dari sisi kualitasnya, agar terciptanya trust building lah, kepercayaan dari orang lain. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sebetulnya apa yang teman-teman keluarkan ketika melakukan aktivitas digital, itu tidak terbatas dari segi waktu, bisa kapan saja dan banyak pilihan channel promosi. Ini sudah saya sampaikan. Lalu ini tuh sebetulnya bagian dari investasi sebuah perusahaan ataupun investasi dari aktivitas teman-teman semua. Kenapa? Kapan aja orang, ketika tiba-tiba orang menemukan Instagram kita, ketika teman-teman menemukan Facebook kita, ketika customer kita menemukan YouTube kita, mereka bisa scroll sampai bawah, mereka bisa mencari informasi sampai detail kapan kita posting pertama kali. Maka sejak awal masuk kepada digital, teman-teman sebaiknya harus serius, harus menyiapkan segala aspeknya. Jika website, ya website juga dipersiapkan dengan baik gitu. Segala infrastrukturnya bisa teman-teman persiapkan seperti itu. Nah, dari segi waktu makanya digital ini menjadi penting teman-teman, tidak terbatas dan 24 jam. Kepada semua orang, bangun tidur, buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube, buka website, buka Detik, buka Kompas. Luar biasa memang untuk digitalisasi ini. Lalu informasi pelanggan dapat disimpan dengan mudah dan cepat. Nah, terkait dengan ini, ketika teman-teman berinteraksi, baik itu dari jasa ataupun produk, baik itu pemerintahan dan non-pemerintahan, ketika ada yang kontak, ketika ada yang ngechat, ataupun ketika ada yang memesan produk, itu datanya sangat lengkap teman-teman semua. Bahkan kita bisa memperoleh ketika ada transaksi,
sampai alamat, nomor handphone, terus email dan lain-lain itu bisa kita dapatkan. Yang mana ini tidak bisa kita dapatkan di pemasaran tradisional. Sangat-sangat efektif untuk penyimpanan data customer dan existing customer. Nah, output dari sistem pemasaran modern itu adalah contohnya website perusahaan, ada media sosial, email marketing, e-commerce, video streaming. Mungkin sekarang ada juga podcast baik itu yang audio dan video dan lain-lain. Ini menjadi transformasi yang begitu dinamis teman-teman semua. Bahkan sekarang yang tadi saya sampaikan sempat singgung, ada metaverse yang dari timnya Mark Zuckerberg yang mengusung sejauh itu terhadap sebuah perubahan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa beradaptasi dan senantiasa bisa mengikuti perkembangan. Karena ini salah satu ancaman juga kepada kita jika kita tidak bisa mengikuti pada satu perkembangan zaman.